Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Renita di pelajaran fisika hari ini. Hari ini kita masih ngebahas hal yang sama tentang alat ukur besaran panjang. Hari ini kita akan fokuskan di jangka sorong lagi ya, karena kemarin sempat terpotong nih karena waktu. Nah, anak-anak sebelum ke jangka sorong, sebelumnya kan kita udah bahas tentang mistar atau penggaris ya, alat ukur lainnya ya. Nah, mistar itu atau penggaris itu memiliki ketelitian 0,1 cm ya. Anak-anak boleh cek deh. Nanti di penggarisnya, lihat sekarang nih ya, penggarisnya itu ketelitiannya itu yang garis kecil itu hanya 0,1 cm atau artinya adalah 1 mm. Nah, sekarang berbeda nih di jangka sorong. Jangka sorong ini wujudnya ya. Nah, dia memiliki ketelitiannya itu adalah 0,1 mm anak-anak. Ya. Jadi kalau tadi di penggaris hanya 0,1 cm, kalau di sini lebih kecil lagi. Lebih teliti, lebih detail lagi, yaitu 0,1 mm. Nah, ini ada bagian-bagian jangka sorong ya. Kalau rahang atas, kemarin kita udah bahas ya, fungsinya untuk mengukur diameter. Ada rahang bawah, dia fungsinya untuk mengukur ketebalan. Terus ada tangkai ukur kedalaman, dia fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Lalu ada baut pengunci, kalau baut pengunci udah otomatis fungsinya untuk mengunci ya. Jadi nanti ketika bendanya kita cabut ya, dia ukurannya, jangka sorongnya tidak bergeser lagi nih gitu ya. Nah, lalu ada yang paling penting, yaitu ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Untuk lebih pahamnya, Ibu akan jelaskan melalui contoh soal. Tapi sebelum ke contoh soal, di sini Ibu akan kasih langkah-langkah dalam mengukur menggunakan jangka sorong. Yang pertama, anak-anak, kita harus bisa membaca skala utama. Caranya, lihat garis mana yang paling dekat dengan garis 0 pada skala nonius ya. Jadi kita tinggal lihat di tadi garis skala utama itu yang ada di gambar ya. Nah, lalu kita cari nih si garis skala utama ini paling dekat dengan garis 0 di skala noniusnya sebelah mana ya, kayak gitu. Terus langkah keduanya itu adalah membaca skala nonius. Nah, caranya itu dengan mencari garis skala utama yang bertemu tepat lurus dengan garis skala nonius. Nah, anak-anak, ke depannya skala utama ini akan Ibu singkat menjadi SU, sedangkan skala nonius akan Ibu singkat menjadi SN. Jadi nanti di depan jangan bingung lagi ya kalau ketemu dengan SU, SN, kayak gitu ya. Nah, terakhir langkahnya itu adalah mengukur hasil akhir dengan cara menjumlahkan skala utama kita tambah dengan skala nonius. Oke, lebih detailnya kita akan bahas ke contoh ya. Nah, di sini anak-anak, di sini ada sebuah hasil pengukuran ya. Nah, ini ada skala utama, satuannya dalam sentimeter. Terus ada skala Vernier, ini sama aja artinya dengan skala nonius ya anak-anak, memiliki ketelitiannya 0,1 mm. Kita udah sempat lihat di video kemarin bahwa ketelitian jangka sorong ini sebetulnya bermacam-macam. Kalau anak-anak menemukan nanti di soal atau di bendanya langsung di jangka sorongnya, ternyata tidak diketahui Bu, ketelitiannya berapa nih skala noniusnya. Maka nggak apa-apa anak-anak. Kalian tinggal samakan saja bahwa ketelitian skala nonius ini adalah 0,1 mm. Bisa ya? Sekarang langkah pertama, masih ingat dong? Ya, yaitu membaca skala utama.
Nah, di sini udah dikasih garis tanda ya. Nih, ditunjuk nih ke bawah. Katanya, jadi skala utama ini harus yang paling dekat dengan garis 0 skala nonius. Nah, garis 0 skala nonius itu kan ada di sini ya anak-anak. Nah, yang Ibu tunjuk ya. Lalu, nah garis skala utamanya itu mana Bu yang paling dekat? Di sini anak-anak. Nah, ini paling dekat ya. Oke, kita nggak akan beralih ke sini karena ini belum terlewati oleh skala 0 di skala nonius ya. Nah, kalau tadi nyampe di sini ini 1, ini kayak penggaris biasa ya. Kita ngebacanya ini 1, berarti kalau di sini 1,1. Dan begitu pun selanjutnya ya. Nah, berarti kita bisa baca bahwa skala utama pada gambar di sini adalah 1,1. Karena itulah garis yang paling dekat dengan angka 0 di skala nonius. Nah, anak-anak tadi skala utama ini satuannya dalam sentimeter ya. Untuk memudahkan ke depannya, nah, sentimeter ini akan Ibu ubah atau konversikan ke dalam milimeter. Maka 1,1 Ibu kalikan dengan 10. Karena sentimeter ke milimeter ini turun satu tangga ya. Dan hasilnya menjadi 11 milimeter. Lanjut langkah yang kedua, yaitu membaca skala nonius. Nah, membaca skala nonius itu cari yang berhimpit, yang tepat lurus. Oke? Antara siapa, Bu? Antara skala utama dengan skala nonius. Nah, kita lihat di sini di 0 belum berhimpit, di 1 belum, di 2 belum, di 3 belum, di yang 4 belum. Di yang 5 hampir tapi belum tepat lurus ya. Di 5,5 juga belum. Di 6 sudah mau tapi masih belum lurus nih. Ayo harus detail ya ngelihatnya anak-anak. Nah, di sini yang 6,5 ini baru yang namanya berhimpit atau tepat lurus antara garis skala utama dengan garis skala nonius. Maka 6,5 ini anak-anak kita kalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0,1 ya. Nah, 6,5 dikali 0,1 maka menjadi 0,65 mm. Nah, satuannya udah sama-sama milimeter ya, karena tadi yang skala utama pun udah kita konversikan ke dalam milimeter. Langkah terakhir yang mudah, yaitu hasil pengukuran akhir dengan cara menjumlahkan skala utama dengan skala nonius ya. Skala utama kita udah dapat 11, skala noniusnya 0,65. Maka kita jumlahkan menjadi 11,65. Nah, ini satuannya milimeter ya anak-anak. Bu, kalau misalnya mau diubah ke dalam sentimeter boleh nggak? Boleh. Nah, caranya milimeter diubah ke dalam sentimeter nih. Ayo, berarti kan itu naik satu tangga ya. Naik satu tangga berarti kita bagi dengan 10. Maka hasilnya menjadi 1,165 cm. Mau diubah ke meter juga boleh gitu ya. Tergantung. Yang ada di opsi pilihan ganda soal itu apa? Atau yang diminta dalam soal jangka sorong ini dalam satuan apa? Jadi kita menyesuaikan dengan soalnya ya. Oke, nah beginilah cara mengukur jangka sorong anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk Ibu bisa mengecek apakah kalian sudah paham atau belum, silakan anak-anak mengerjakan satu soal aja nih deh. Yaitu ada di buku paket mandiri, halaman 11, nomor 48 ya. Anak-anak bisa langsung mengerjakan di buku paketnya langsung, atau kalau mau di buku tulis juga boleh gitu ya. Nggak perlu dikumpulkan ke LMS hari ini. Kita akan berjumpa, kita akan bahas pada saat Zoom, oke? Tapi Ibu harap kalian kerjakan ya.
Bukan karena tidak dikumpulkan hari ini tidak jadi dikerjakan, oke? Oke deh, semoga eh, materi hari ini bermanfaat. Apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak mengerti. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. God bless you.